Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, jamaah kurma kuliah Ramadan menjelang berbuka Markas Al-Quran Ubay bin Ka'ab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Disampaikan usia kita, diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan, usia dan kesehatan yang Allah anugerahkan, agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita perbuat di bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan di bulan suci ini? Setidaknya ada 5 perkara yang bisa menjadi bimbingan untuk kita memaksimalkan bulan suci Ramadan. Bisa menjadi fokus serta tujuan kita dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama tentu keistimewaan Ramadan adalah iftaradu alaikumus siyam. Diwajibkan atas kita semua as-saum ataupun puasa. Sehingga perkara yang pertama yang kita bisa fokuskan di bulan suci Ramadan ini tentu adalah ibadah saum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwa ibadah saum atau ibadah puasa kita itu adalah anugerah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara privasi. Artinya, kalau amalan anak keturunan Adam secara keseluruhan itu hanya untuk kita, tetapi kata Allah, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka maksimalkan ibadah saum kita di bulan Ramadan sehingga kita akan merasakan hasil serta balasan yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasan saum tidak dirinci oleh Allah dan Rasulnya, seolah Allah benar-benar merahasiakan pahala tersebut, merahasiakan anugerah nanti yang menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang yang saum adalah ketika bertemu dengan Robnya. Seolah kita ingin menagih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa pahala dari ibadah saumku yang engkau rahasiakan? Yang kedua adalah Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Bulan itu menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Artinya siapapun yang Allah Subhanahu wa taala beri kelapangan jiwanya, kemudian juga waktunya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, maka sebenarnya dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan kita, sibukkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum atau puasa dan Al-Quran itu 2 perkara yang menjadi syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Jadikan Al-Quran sebagai poros dalam kehidupan kita, wabil khusus nanti di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan dan sampai akhir hayat kita. Yang ketiga adalah as-salah, salat. Maka di bulan Ramadan ini jaga waktunya, jaga rukun syaratnya, jaga kekhusyuan salat kita. Insya Allah akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Orang-orang yang ingin merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik, maka dia harus mulai untuk merubah dan memperbaiki salatnya dalam segala hal. Insya Allah Ramadan ini banyak waktu tentunya untuk kita bisa memfokuskan sholat kita lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya.
sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ketenangan sebagaimana fungsi dan tujuan dari salat itu sendiri. Salah satunya memberikan ketenangan kepada kita dan menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu yang keempat adalah doa. Ramadan itu adalah bulan di mana doa itu mustajab. Sehingga ketika Allah selipkan satu ayat di antara ayat-ayat rangkaian tentang ibadah saum, ayat 186 surah Al-Baqarah itu menunjukkan doa bagi orang yang berpuasa, doa di bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Doa menjadikan yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi terjadi. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan doa, karena itu adalah silahul mukmin, kekuatan orang beriman. Banyak peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kita terjadi di bulan Ramadan. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di bulan Ramadan karena kekuatan doa orang-orang yang berpuasa khususnya. Maksimalkan waktu kita untuk melangitkan doa-doa terbaik kita. Kebaikan di dunia dan tentunya lagi yang utama adalah kebaikan di akhirat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah iftarus shaim. Kita menyediakan bagi orang yang berpuasa itu menu berbukanya, makanan untuk mereka berbuka. Secara garis besar adalah sedekah. Maka perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan ini. Karena orang yang sekedar menyediakan mungkin hanya seteguk air atau 1-2 butir kurma saja untuk membatalkan saumnya, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini adalah keutamaan dari sedekah, wabil khusus sedekah kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Kita ikut merasakan dengan puasa itu memunculkan empati kita kepada orang-orang yang ya secara duniawi, secara finansial kurang beruntung dibanding kita. Maka kita ikut merasakan empati kita muncul karena kita sedang dalam keadaan sama laparnya, sama hausnya, sama lemasnya. Maka tergerak hati kita, tangan kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Ikhwati iman rahimakumullah, kalau 5 perkara ini menjadi fokus dan target saja tujuan ibadah saum kita di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan Ramadan yang terbaik insya Allah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayah kepada kita semua, menguatkan kita untuk bisa memfokuskan dan memaksimalkan Ramadan tahun ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.